guys, selamat datang di Warna Kedai. Dalam konten ini kita akan membahas beberapa kasus. Jadi jika kalian suka dengan kasus-kasus ini, silakan subscribe, like, and share. Pertama, kita akan membahas kasus Via Valen yang sedang hangat nih. Pada Selasa tanggal 30 bulan 6 2020, dini hari, sebuah mobil Via Valen jenis Alphard yang seharga 1 miliar boy, seharga 1 miliar dibakar. Ngiri cok, milik penyanyi dan dangdut Via Valen. Nah, ini mobil menurut pengakuan keluarga Via Valen tuh sengaja diparkir di luar karena dia mau pakainya untuk video klip. Setelah berselang berapa menit kemudian, datanglah tuh pelaku PI 41 tahun yang berKTP Jalan Pabrik, Tanjung Kelurahan Sel Putih Timur 1, Kecamatan Kota Medan, Sumatera Utara. Warga mengetahuinya bahwa dia sedang membakar mobilnya punya Via Valen dan akhirnya dikejar, akhirnya ketangkap juga, dan ya taulah penjahat berakhirnya di mana kan. Menurut Kapolresta Sidoarjo, Kombel Pol Sumarji, pelaku dikenakan pasal 187 KUP dengan ancaman 12 tahun penjara karena telah melakukan pembakaran dan mengakibatkan satu ledakan. Dan juga menurut Kapolresta itu juga, pelaku ini pas diinterogasi ngomongnya ngelantur, tapi tentu dong itu Kapolresta nggak percaya, dan pelaku ini diperiksa kejiwaannya, apakah pelaku ini sakit jiwa benaran atau apa bohongan. Tapi menurut saya pribadi ya, menurut saya sih bohongan. Pelaku ini bilang dia tidak sengaja, cok. Masa tidak sengaja bawa satu kaleng bensin sama satu korek bakar itu mobilnya Via Valen. Itu mah disengaja, coy. Udah bawa bensin, udah bawa korek, kecuali dia main kembang api, mungkin jatuh ke bawah. Itu mungkin tidak sengaja. Tapi kalau ini sih pasti disengaja. Dan kalau orang yang sengaja gitu, pasti punya pemikiran dong. Tak mungkin orang yang punya pemikiran yang bisa rencanain sesuatu tuh sakit jiwa. Logikanya tuh gitu. Menurut pendapat gue pribadi ya, ini sih bukan sakit jiwa tapi bohongan. Kita lanjut ke kasus berikutnya, yaitu China versus India. China versus India sebenarnya udah lama, dan kejadiannya itu di perbatasan Tibet pada tahun 1959. Perang itu meletus dan disebut juga dengan perang Indochina. Tapi kenapa disebutnya Indochina ya? Padahal Indonesia tidak ada berperan di sana kan? Padahal Cina sama India. Yang tahu kenapa dinamakan Indochina, silakan tulis komentar di bawah ya. Nah, ini perangnya cukup lama, dan juga pas waktu 1959 itu kedua negara ini tidak siap sama sekali. Jadi banyak tumpahan darah yang terjadi di sana. Dan yang baru-baru ini pada 10 Mei 2020 ini mulai lagi perangnya nih. Perang kecil-kecilan, tapi Tiongkok dan India bentrok di Nathula, Sikkim, sehingga 11 tentara masing-masing mengalami luka-luka. Pada selesai perang itulah mulai ketegangan antara kedua negara itu mulai memanas. Ya kalian tahu lah kalau ketegangan kedua negara memanas tuh gimana, pasti mereka mulai menaikkan artileri mereka, persenjataan mereka, bahkan sampai latihan militer pun juga sering situ. Pada malam 15 Juni, bentrokan pun terjadi lagi di Lembagawan yang menyebabkan 20 tentara India dan 43 tentara PLA dilaporkan tewas dalam aksi itu. Dan secara bersamaan, kedua negara itu akan menggerakkan pasukan dan alat berat ke daerah perbatasan. Alat berat kan ke daerah perbatasan dan pasukan. Oh ya, kalian tidak tahu PLA itu People Liberation Army, yaitu pasukan Cina. Gila, sekali bentrok 20 tentara India sama 43 tentara Cina tewas. Ini alasan utama bentroknya ini
ada satu sih yang paling utamanya, yaitu India membangun 26 ruas jalan plus jalur udara di sekitar Lembagawan, dan Cina menganggap itu adalah berbahaya bagi wilayah di Aksai Chin. Nah, sedikit informasi, Lembagawan dianggap Cina itu sebagai Land of Actual Control atau LAC. LAC ini adalah perbatasan antara India dan Cina dalam arti sempit, yaitu kontrol sekitar barat di pegunungan Tibet. Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Feng dan Menteri Pertahanan India Rajat Singh mau mengadakan pertemuan di Parade Hari Kemenangan Rusia di Moskow pada 23 Juni untuk membahaskan jalan ke depan. Tapi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pertemuan liberal itu. Ya, jenderal mana yang mau berdamai kalau ada anak buahnya yang meninggal. Ya pasti kalau di tentara rata nyawa belas nyawa, cok. Buntutnya juga lumayan panjang. Pada tanggal 19-29 Juni, pemerintah India melarang 59 aplikasi coy, telepon seluler dan desktop Tiongkok yang banyak digunakan sebagai tanggapan atas meningkatnya tegangan dan juga untuk menetralisir pencurian data dari Tiongkok. Nah, ini kita akan melihat peta kekuatan Cina dan India. Cina kekuatan militernya itu nomor 3 dan India nomor 4. Mereka ini nggak beda jauh lah kekuatan militernya. Nah, Cina ini mempunyai 2.183 tentara aktif, 3.210 pesawat tempur, dan 3.500 artileri berat, dan juga 77 unit kapal perang. Lumayan kan? Banyak, cowok. Nah, India ini bedanya cukup jauh sih. India ini 1.444.000 tentara aktif, 2.123 pesawat tempur, 4.392 artileri berat, dan 285 kapal. Cina ini memang menang di tentara aktifnya karena Cina ini punya, ya tau lah, luas wilayahnya sekaligus penduduk terbanyak di dunia deh. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya sih, sebenarnya Cina sama India ini udah punya musuh sebenarnya. Musuhnya yaitu corona. Sedangkan corona tuh masih menghantui kedua negara tuh. Nah, jika kalian yang setuju dengan pendapat gua, terus komentar di bawah. Dan semoga Cina sama India ini cepat meredah, dan kalau bisa PBB itu ambil alih lah ketegangan ini, biar kedua negara ini nggak bertikai. Apalagi kalau sampai perang besar-besaran, waduh itu parah, cok.